Progres batik atau bunga? Seperti biasa, Yums kembali dengan eksperimennya. Galau ikan gak berbatik atau ikan gak berbunga. Percobaan treatment batik dengan berbagai settingan tank. Kaget banget sama hasilnya. Kira-kira cara mana yang paling ampuh? Pantau terus sampai akhir. Eits, tunggu dulu. Masa nonton gak subscribe sih? Subscribe dulu dong. Makasih. Nah, langsung aja kita review. Jadi pas itu kan memang di sini kosong semua ya guys, di konten yang mana ya? Pokoknya yang inilah. Nah, itu kan kosong semua. Nah, sekarang itu udah aku isi ikan-ikan di sini, guys. Jadi sebenarnya ini tuh ikan-ikan yang ada tetangga aku, rumahnya nggak jauh lah dari rumah aku. Dia tuh punya ikan-ikan ini dan sebelum ini di treatmentnya ombyokan gitu, guys. Nah, di treatment ombyokan, terus dia mau pergi keluar kota gitu lah. Intinya ini nggak bisa dia rawat lagi. Akhirnya oke lah, nggak masalah. Lagian tankku juga kosong kan. Terus aku juga nggak rela gitu membayar gaji buta untuk Jack ya, meskipun dia juga tangannya sakit sih nggak bisa nguras banyak-banyak. Nah, jadi ikan ini tuh YS ya gengs, dan size nya itu udah lumayan besar. Ini udah lebih dari 20 cm tapi nggak nyampe 30 cm juga. Nah, sebenarnya ikan ini tuh lagi aku treatment kembali karena sebelumnya waktu pertama kali aku ambil bener-bener ikan ini tuh udah definisi marpol. Jadi ada oranti polos, ini maru polos, geng. Bener-bener polos, barnya nggak kelihatan. Bahkan ini normalnya kalau misalnya YS atau apa pokoknya paru lagi ini kan bener-bener polosan ya, gengs. Itu bahkan batik-batikannya ini tuh nggak kelihatan sama sekali waktu itu. Nah, sekarang ini lagi aku treatment. Sebenarnya awalnya tuh aku mau bikin dia itu ya pokoknya barnya tebelan lagi aja. Habis gitu ya mungkin kalau misalnya pastinya cabung-cabung ya. Cuma ternyata selama aku keep itu ikan-ikan ini malah makin jadi ada yang jadi batiknya, ada juga yang ya dia masih OTW progress gitu lah, gengs. Nah, ini yang buat aku kaget juga. Nah, makanya sebenarnya sih aku bukannya kurang recommended ya, mungkin aku sendiri aja yang kurang suka sama treatment ombyokan, gengs. Karena ombyokan itu juga pasti ada plus minusnya lah. Plus minusnya itu macam-macam sih. Salah satu yang aku sebutkan aja yang aku nggak suka kalau dari ombyokan itu. Nah, kalau ombyokan dia itu bisa bertengkar kan. Habis gitu pemberian makan itu karena posisinya ikannya banyak, jadi otomatis makannya itu jauh lebih banyak, ikan jauh lebih cepat besar kayak gitu. Makanya aku lebih suka itu di single tank aja. Kalau single tank itu maintainnya itu gampang. Habis gitu ikan juga nggak resiko sama dari bertengkar. Jadi anatomi aman lah, geng, intinya gitu. Nah, beberapa nanti ini ditunjukin sama Jack ikan-ikan yang ternyata itu batik. Nah, sebenarnya di sini pun aku tuh juga lagi riset ya, gengs, tentang perbatikan nih. Banyak banget teman-teman yang tanya ke aku, Kak, bikinin konten batikan. Ngono. Aku lali rek pakai bahasa Jawa. Nah, jadi sebenarnya treatment batik itu ya aku nggak tahu. Pokoknya ini nanti bakal aku updatein lagi aja 1 bulan ke depan. Kira-kira itu kayak gimana? Cuma di sini aku bisa ngasih kalian itu contoh perbedaannya. Jadi sebenarnya aku ada ikan yang lagi aku treatment batik juga, tapi ini beda ya, gengs. Aku tuh ada 3 lokasi buat aku treatment ikan-ikan ini. Yang pertama itu nanti bakal aku spill di konten sendiri lah, yang 2 tempat itu bakal aku spill di konten ini. Jadi yang pertama itu di studio ini, gengs. Nah, di studio ini aku nge-treatment ikan-ikan ini itu basicnya kita ngomong dari settingan aja ya. Itu sebenarnya hampir yang di sini tuh keseringan lampu itu mati. Jadi ini kan studio ya, gengs ya. Jadi katakanlah 24 jam itu lampu nggak sering nyala, lebih sering mati. Nah, cuma ada juga ikan yang nanti yang aku tunjukin, dia itu lampu 24 jam. Nah, itu batikannya jadi juga. Tapi yang di sini bahkan lampu jarang pun dia juga jadi batikannya. Jadi aku masih meriset apa sih yang membuat itu batik pengaruhnya, atau mungkin juga bisa kayak bunga yang bisa ditreatment macam-macam. Ini aku mau kasih contoh di sini dulu ya. Nah, ini bener-bener nggak pakai lampu, gengs. Nih aku nyalain cuma buat ngetes ini doang ya.
agak disco gengs. Tetot. Nah gini ya gengs, jadi ini ikan yang bener-bener nggak kena lampu sama sekali. Jadi kalau di tank yang tadi sempat di spill sama Jack itu dia masih ada lampu di atasnya, meskipun juga sebenarnya jarang banget, hampir nggak pernah aku nyalakan lampunya itu. Ternyata aku kaget, ini tuh sebenarnya bener-bener polos awalnya itu, tapi sayangnya seperti biasa ya gengs, minusnya dari Yums Aquatic itu jarang ada before-nya. Maklum ya, ikannya ada banyak. Jadi tuh kadang nggak sempat ke video, malah ikannya tuh jadi batik-batik gitu muncul di bagian depannya, terus dia itu ke area belakangnya, dan batikannya tuh udah lumayan menebal lah ya warnanya itu. Tapi belakangnya masih belum terlalu juga. Nah aku nggak ngerti nih kenapa dia kok bisa tiba-tiba batik. Ini posisinya tanknya sebenarnya polosan aja ya, cuma ini aku kasih apa ini namanya, alasnya itu aku kasih skotlet hitam, belakangnya itu juga. Karena kan seperti yang tadi aku bilang, awal itu aku mau nge-treatment barnya untuk balik semula, karena kan aku juga nggak ngerti ya ini ikannya awalnya simet atau gimana. Tapi ya beberapa ada yang simet, ya cakep-cakep sih sebenarnya, cuma kurang perawatan aja sebenarnya kayak gitu. Nah ini nanti aku contohin itu sebenarnya, makanya aku yang kaget ikan-ikan di sini tuh sebenarnya bener-bener nggak pakai lampu. Jadi aku kasih contoh ya, tampakannya studio ini kan indoor ya gengs, nggak pakai lampu tuh kayak gimana. Jadi bener-bener kayak gini, ini tersisa lampu di atas satu ya gengs. Nah biasanya, nah udah gini doang. Jadi bener-bener gelapan gitu. Maksimal kadang itu kalau yang aku nyalain paling cuma lampu ruangan. Ini kayak kita ini ya uji nyali. Nah biasanya tuh minimal kayak gini. Cuma lampu yang di atas tank ini, kasih tunjuk Jack, ini tuh rata-rata mati. Nah sebenarnya matinya itu kenapa ya, lumayan loh ini kok dihitung-hitung ya gengs. Ini tuh bukan lampu akuarium gitu ya. Jadi ini kayak lampu apa ya, lampu ruangan gitu. Jadi ini ada banyak banget, lumayan mengkonsumsi listrik. Betul bukan, kita harus berhemat. Nah kayak gitu. Ini aku tunjukin lagi. Nah nanti aku juga tunjukin ikan yang aku treatment satunya lagi, dia itu full lampu 24 jam, jadinya kayak gimana. Nah gengs, di sini aku treatmentnya itu yang dari lampunya kan udah aku infokan. Sekarang itu dari airnya ya geng. Di sini tuh semuanya ketapangan kecuali ada 2 ikan. Yang satunya Grandinosa, satunya lagi Maru di situ nanti kita tunjukkan. Nah sebenarnya ketapangnya itu kan ada 3 tingkatan ketapang ya gengs. Ada yang pekat banget, sedang, sama yang tipis ya, tipis banget. Ini tuh di tingkatan yang sedang, jadi ya coklat aja gitu. Cuma di sini kelihatannya itu mulai tipis kan ya, karena memang penggunaan ketapang itu nanti lama-lama memudar meskipun dia itu nggak pakai substrat kayak gini. Nah apalagi kalau misalnya yang pakai substrat itu berdasarkan pengalaman sih cepet lebih kenceng gitulah dibandingkan yang nggak pakai substrat untuk memudarnya lah kayak gitu. Nah di sini ikan yang tadi aku bilang beningan guys, ini juga sama, nggak pakai lampu juga ya, cuma ini airnya beningan. Nah cuma ikan ini juga sebenarnya tuh beda serial dari ikan-ikan yang lainnya. Jadi ini bukan satu tempat pengambilan ya gengs. Nah yang di bawahnya itu juga sama, ini maru-maru ya, aku lagi treatment juga. Mungkin beda sama ikan yang di atas tadi. Yang ini kan memang dia tuh backgroundnya putihan ya gengs, karena memang sebelumnya itu ini tempatnya apa ya, pulkra sama asiatica, makanya backgroundnya itu dia polosan, bawahnya hitam, yang atas itu tadi memang hitam, full hitam semua, karena sebelumnya itu tank Riau gengs, jadi memang untuk mempertebal barnya kayak gitu. Nah di sini ada juga Grandinosa nih gengs. Nah ini tuh sebenarnya lagi aku iseng-iseng aja ya, lagi nyoba treatment mirip kayak si husky. Nah cuma nggak tahu bisa jadi juga apa enggak ya, namanya juga iseng-iseng nyoba-nyoba. Sebenarnya asiknya dari Cape Cana terutama Maru ya gengs, dia itu kan 1001 treatment, 1001 cara kayak gitu. Jadi memang nggak bisa dipatenkan caranya tuh harus A harus B kayak gitu. Masing-masing Cape
keeper itu aku yakin dia punya caranya masing-masing, dan setiap ikan itu punya jalannya masing-masing sendiri, geng. Jadi asiknya itu kalian bisa eksperimen berbagai macam cara untuk membuat ikan kalian glowing kayak gitu. Jadi ya memang paling seru itu kita langsung coba sendiri, karena hasilnya itu ya kalian lebih menikmati sendiri gitu loh. Jadi aku sedikit kurang sepakat gitu ya kalau misalnya banyak teman-teman itu yang mungkin menyalahkan cara yang A atau cara yang B mungkin nggak cocok. Sebenarnya itu ya itu tadi, karena maru itu 1001 cara. Nah di sini juga ada nih gengs, ini yang lagi aku treatment ini indoor juga dan lampu 24 jam. Untuk airnya juga sebenarnya ini ketapangan juga sih. Nah ini aku spill dikit-dikit aja. Jangan kaget karena ini masih awal, geng. Nah, di sini juga ada juga nih ikan-ikan yang lagi aku treatment. Nah, ini aku spillin dikit-dikit. Nah, terus di sini lagi juga ada. Nah, ini tuh ikannya sama ya, dia ketapangan juga. Habis gitu nah, untuk lampunya sendiri jarang-jarang, lebih ke kalau misalnya pengen aku lihat ya aku nyalain. Tapi kalau misalnya dikalkulasiin jadi berapa jamnya, mungkin sekitar 4 jaman lah, gengs. Tapi kebanyakan malam sih. Nah, terus ini juga dia pakainya itu substrat hitam. Nah, ini batu-batu ya, gengs. Jadi ini bukan pasir, untuk mengurangi dampak gesek-gesek sisik lepas. Nah, ini batunya halus banget, mirip batu kali tapi kecil-kecil gitu. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah, terus di sebelah sini juga masih ada lagi, gengs. Tenang, ada banyak nih tempatnya. Nah, ini sama juga ya, lagi aku riset batik. Nah, untuk airnya dua-duanya ini beningan, gengs. Terus batiknya ini juga udah lumayan keluar ya. Nah, terus lampunya sendiri sama sih, kurang lebih sama kayak ikan yang tadi sebelumnya. Dia juga jarang-jarang sih untuk nyala lampunya. Oh iya, disclaimer, jadi dua ikan tadi, 3 sih ya sama ini tuh dia semi outdoor tapi cahayanya bias-bias sih, nggak terlalu kena juga, makanya kadang di lampu tapi ya pas mau ngelihat doang. Nah, untuk aku udah bilang belum sih kalau settingannya ini dia pakai backgroundnya itu putih, terus bawahnya itu nggak aku kasih substrat tapi aku pakai skotlet hitam gitu. Nah, sebenarnya kalau treatment batik buat aku sendiri ya, aku sih sebenarnya nggak terlalu mengejar yang gimana-gimana. Kalau misalnya jadi ya alhamdulillah, itu bonus banget gitu. Tapi kalau aku lebih ke ya senaturalnya aja dia kayaknya jadinya gimana. Cuma menurut aku tetap aja yang namanya maru itu kalau nggak bunga nggak seru gak sih, gengs. Makanya aku lebih ke treatmentnya ya normalnya maru aja kayak gimana ya. Kalau bisa dia berbunga, barnya tebel, warna up, masalah batik itu bonus. Kalau misalnya jadi ya alhamdulillah banget ya nggak sih. Nah, sebenarnya itu masih ada beberapa tempat lagi, dua tempat lagi, gengs. Cuma itu sorry banget aku nggak bisa spillin ke kalian. Tempat ini aja yang bisa aku spill ke kalian karena itu privasi, itu rahasia perusahaan, gengs. Nggak sih, itu bercanda, itu ada di kamar aku juga, jadi nggak bisa lah aku spill ke kalian. Nah, jadi sekian itu tadi konten updatean aku hari ini. Mungkin nanti bakal aku updatein lagi di bulan depan ya. Pokoknya ketika nanti kontennya rilis, kalian harus ikutin terus konten dari Yums Aquatic. See you.